Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Firda Aulia Haryadi, Saya Fauzi Lansari. Saya Abrida Triandini Hasta. Baik, di sini kami akan mempresentasikan annual report PT Mayora Indah Tbk. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai profil perusahaan. Jadi, PT Mayora Indah Tbk ini tuh didirikan pada tahun 1977 dan menjadi perusahaan publik atau IPO pada 1990. Saat ini merupakan pemain utama FMCG global dengan produk yang tersebar di 5 benua. PT Mayora Indah Tbk ini tuh bukan sekedar produsen makanan, melainkan entitas global fast-moving consumer goods yang menguasai pangsa pasar lebih dari 100 negara. Secara strategis, perusahaan menempatkan posisi dirinya sebagai market leader dengan mengandalkan kekuatan merek yang sudah mapan seperti Kopiko dan Danisa. Analisis lingkungan menunjukkan bahwa meskipun kompetisi di sektor ini sangat ketat, Mayora memiliki keunggulan pada integrasi rantai pasok dan jaringan distribusi yang luas, yang memungkinkan mereka melakukan perluasan pasar hingga ke tingkat retail terkecil. Selanjutnya, strategi bisnis dan analisis lingkungan. Strategi yang pertama itu ada strategi inovasi, fokus pada pengembangan produk baru untuk memenuhi selera konsumen yang dinamis dan ekspansi kapasitas produksi. Yang kedua ada fokus efisiensi, mengoptimalkan biaya operasional melalui teknologi manufaktur terkini untuk mempertahankan margin laba. Dan yang ketiga ada segmentasi pasar, menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau demografis luas dengan strategi penetapan harga yang kompetitif. Memasuki tahun 2024, Mayora mengadopsi strategi pertumbuhan agresif melalui ekspansi kapasitas. Hal ini dibuktikan dengan alokasi belanja modal atau capital expenditure yang besar untuk pembangunan pabrik baru. Strategi ini bertujuan untuk merespons meningkatnya permintaan global pasca pandemi. Selain itu, perusahaan melakukan transformasi digital pada sistem logistik dan pemasaran guna memastikan efisiensi operasional tetap terjaga di tengah fluktuasi biaya energi dan bahan baku. Baik, selanjutnya ada analisis aktivitas investasi pada bagian aset. Yang pertama, pertumbuhan aset. Total aset meningkat dari 23,87 triliun rupiah menjadi 29,72 triliun rupiah pada tahun 2023 hingga 2024. Ini mencerminkan ekspansi skala bisnis. Yang kedua, komposisi aset lancar didominasi oleh persediaan 6,4 triliun rupiah dan kas 4,6 triliun rupiah, menunjukkan likuiditas yang terjaga untuk operasional. Yang ketiga, investasi aset tetap, peningkatan pada akun properti, pabrik, dan peralatan sebesar 9,69 triliun rupiah. Sebagai hasil dari belanja modal atau untuk pabrik baru. Nah, jika kita membedah posisi aset secara vertikal dan horizontal, terlihat pertumbuhan aset yang signifikan sebesar 24,5%. Peningkatan aset tetap senilai 9,69 triliun rupiah mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang dalam fase investasi jangka panjang. Namun secara proporsional, persediaan memiliki porsi yang cukup besar dalam aset lancar sekitar 6,4 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan kebijakan manajemen untuk mengamankan stok bahan baku guna menghindari risiko kelangkaan pasokan global. Selanjutnya, analisis aktivitas pendanaan liabilitas. Yang pertama, struktur hutang, total liabilitas naik menjadi 12,62 triliun, terutama didorong oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek untuk modal kerja. Yang kedua, pada pendanaan jangka panjang, perusahaan masih mengandalkan instrumen obligasi sekitar 2 triliun sebagai sumber dana stabil. Yang ketiga, kesehatan ekuitas. Saldo laba yang terus tumbuh memperkuat struktur modal perusahaan, seperti total ekuitas 17,10 triliun. Dalam hal mencari modal, perusahaan melakukan strategi dengan menambah pinjaman ke bank dalam jangka pendek. Uang hasil pinjaman ini digunakan untuk mendukung operasional perusahaan yang semakin sibuk karena adanya perluasan atau ekspansi pabrik. Meskipun total hutang perusahaan meningkat, kondisi ini masih tergolong aman.
Hal ini dikarenakan modal terbesar perusahaan tetap berasal dari tabungan internal atau saldo laba, bukan dari hutang semata. Dengan struktur modal seperti ini, perusahaan memiliki benteng pertahanan yang kuat terhadap risiko kenaikan suku bunga bank dan menunjukkan bahwa secara finansial perusahaan masih cukup mandiri. Analisis kinerja laba rugi. Pada pertumbuhan pendapatan, penjualan bersih naik signifikan menjadi 36,7 triliun pada 2024. Pada tekanan bebannya, meskipun pendapatan naik, laba bersih sedikit turun menjadi 5%, akibat kenaikan harga bahan baku atau beban pokok penjualan. Distribusi dividennya, rasio pembayaran dividen tetap stabil, menunjukkan komitmen terhadap pemegang saham. Dari sisi performa penjualan, perusahaan menunjukkan hasil yang sangat luar biasa dengan total pendapatan menembus 36,7 triliun. Namun, jika dilihat lebih teliti lagi, perusahaan sedang menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya produksi yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan laba bersih perusahaan sedikit menurun. Karena kenaikan harga jual produk di pasar belum sepenuhnya bisa menutupi biaya produksi tersebut. Meski demikian, kemampuan perusahaan untuk tetap mencetak keuntungan di atas 3 triliun membuktikan bahwa model bisnis Mayora sangat tangguh dan tetap kokoh meskipun kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas dan solvabilitas. Pertama, current ratio berada di angka 2,65 yang artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 2,65 aset lancar. Yang kedua, debt to equity ratio naik dari 0,24 ke 0,41. Meski naik karena utang bank bertambah, angka ini masih jauh di bawah batas risiko. Terakhir itu cash ratio berada di angka 0,62 menunjukkan ketersediaan kas murni yang cukup untuk kewajiban segera. Jika mengukur kesehatan keuangan dari kemampuan membayar hutang, perusahaan berada dalam posisi yang sangat sehat. Dilihat dari tingkat likuiditasnya, perusahaan memiliki cadangan aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan hutang yang harus segera dibayar. Sementara itu, dari sisi solvabilitas atau kemampuan jangka panjang, rasio hutang terhadap modal atau DER yang sebesar 0,41 masih berada di bawah rata-rata industri. Artinya, risiko perusahaan untuk gagal bayar sangatlah rendah, dan perusahaan masih punya peluang besar jika di kemudian hari ingin meminjam uang lagi untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Selanjutnya, analisis rasio profitabilitas dan efisiensi. Dalam menghitung rasio profitabilitas itu ada ROE, di mana angka ROE pada PT Mayora itu berada di 18%. Meskipun angka ini cukup baik dan menunjukkan manajemen itu efektif dalam mengolah modal, namun dibandingkan tahun 2023, mereka mencapai 21%, sehingga terdapatnya penurunan efisiensi dalam mencetak laba bersih ini dari modalnya sendiri. Lalu ada ROA yang tidak tercantum dalam PPT ini, itu juga mengalami penurunan dari 14% ke 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa aset besar yang dimiliki itu belum menghasilkan laba seoptimal tahun sebelumnya. Lalu dalam manajemen persediaan, ini merupakan poin yang krusial. Perputaran barang tersebut melambat dari 56 hari menjadi 85 hari, yang artinya produk tersebut itu mengendap lebih lama di gudang dan berisiko itu meningkatkan biaya penyimpanannya lebih tinggi dan menurunkan kualitas produknya. Lalu ada pada manajemen piutang, angkanya itu masih stabil di angka 72 hari. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan ke pelanggan itu masih berjalan secara lancar dan konsisten. Lalu hal tersebut itu masih menjaga arus kas masuk perusahaan. Slide selanjutnya itu analisis prospektif prediksi kebangkrutan. Pada slide ini kita bisa melihat bagaimana menghitung prediksi kebangkrutan pada PT Mayora dengan menggunakan metode Almanzi Score. Dengan itu untuk menilai bagaimana sih kesehatan finansialnya itu dalam jangka panjang. Untuk skor pada PT Mayora itu mencapai 6,70. Hal tersebut itu masih jauh di atas ambang batas kritis, itu sebesar 2,90.
Sehingga perusahaan itu masih berada dalam safe zone atau zona aman, yang artinya risiko kebangkrutan itu dalam waktu dekat itu masih sangat kecil. Terakhir, sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi saran gitu untuk PT Mayora dari kelompok 8, yaitu yang pertama, mengenai kondisi keuangan PT Mayora itu secara keseluruhan itu sangat sehat, dengan pertumbuhan aset dan pendapatannya itu kuat gitu kan. Lalu ada juga perusahaan itu memiliki likuiditas yang sangat aman, atau current ratio-nya itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh Andin, itu sebesar 2,65, yang berarti setiap Rp1 utang lancarnya itu masih dijamin oleh aset lancarnya itu sebesar 2,65. Lalu ya perlu rekomendasi atau saran yang perlu diperbaiki pada PT Mayora tersebut. Yang pertama, perlunya mereka efisiensi pada persediaan mereka. Manajemen itu perlu melakukan evaluasi mendalam pada sistem distribusinya agar stok barang tidak terlalu lama mengendap atau mengurangi angka 85 hari tadi. Lalu, perlunya ada pengawasan terhadap kenaikan utang bank jangka pendek yang menyebabkan debt to equity ratio atau DER-nya itu naik dari 0,24 ke 0,41. Dan juga serta perlunya mereka melakukan pemasaran yang lebih agresif untuk mempercepat perputaran modal kerja mereka yang sempat melambat. Baik, sekian, terima kasih.